Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 58, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman, kalau aku lihat, kamu tidak cocok bekerja di perusahaan bintang 8. Oh, iyakah, ujar Rahman dengan wajah malas, melihat Hanzo. Oh, aku bisa membantumu, tapi kamu jadi cleaning service, gimana? Ucap Marwah. Benar juga, postur tubuh Rahman ini memang lebih cocok jadi cleaning service. Hanzo, tunggu kamu mulai bekerja, aturlah dia di posisi cleaning service untuk Rahman, ujar Marwah sambil terkekeh pelan. Luna terlihat agak tidak senang mendengar perbincangan Hanzo dan Marwah. Apakah perlu minta bantuan kalian untuk mendapatkan pekerjaan sebagai petugas cleaning service? Lagi pula meskipun Rahman pernah menjadi petugas cleaning service, tapi sekarang ia juga menjadi kaya. Kalau bukan karena ingin hidup sejahtera, aku tidak ingin ia pergi bekerja. Baik, aku dulu juga pernah menjadi petugas cleaning service di perusahaan Harmoni. Kalau begitu tolong bantuan dari Pak Hanzo agar membantuku bekerja di perusahaan bintang 8. Aku mau ditempatkan di pekerjaan manapun, ujar Rahman sambil tersenyum tipis. Apa, kamu ingin pergi menjadi petugas cleaning service lagi? Tanya Luna agak terkejut. Apakah buruk menjadi seorang petugas cleaning service? Pekerjaan tidak dibagi baik atau buruk, ujar Rahman sambil terkekeh pelan. Luna kembali menoleh, dan bersiap untuk berbincang dengan Rahman pulang nanti. Ia bahkan sudah menjadi direktur divisi pemasaran, tentunya ia tidak boleh membiarkan Rahman pergi menjadi petugas cleaning service lagi. Meskipun sudah tidak berada di perusahaan yang sama, tapi mereka memiliki bos yang sama. Hal yang terpenting adalah Rahman sekarang juga termasuk orang kaya. Kalaupun ingin hidup biasa, juga tidak boleh menjadi petugas cleaning service. Baik, kalau begitu, kamu bayarlah makanan kali ini, maka Hanzo akan membantumu, ujar Marwah sambil menatap remeh ke Rahman. Meskipun ia tidak terlalu peduli dengan biaya makan kali ini, tapi bisa menjatuhkan Rahman, hatinya juga menjadi sangat senang. Baiklah, kalian belum pesan makanan kan? Tanya Rahman sambil menganggukkan kepalanya. Belum, tokoh utama hari ini adalah Akram. Pesan saja nanti setelah ia tiba, ujar Marwah. Lalu di saat ini, telepon Marwah berdering. Ia mengangkatnya dan berjalan keluar, lalu ia kembali lagi dengan membawa seorang pemuda bersamanya. Pemuda ini setinggi 175 cm dan memakai setelan formal, terlihat berbeda jauh dari setelah Rahman. Pemuda ini adalah Kepala Seksi Biro Industri dan Perdagangan alias Akram. Akram tidak tahan mengerutkan keningnya melihat keberadaan Luna dan Rahman. Kalian juga berada di sini, ujar Akram sambil menilai Rahman dan Luna. Iya, kita juga di sini, ujar Rahman tersenyum tipis. Pak Akram, kita ikut datang juga setelah mendengar Marwah ingin traktir kamu makan. Berharap Pak Akram tidak tersinggung, ujar Luna sambil tersenyum. Luna, apa maksudmu? Seperti kita tidak kenal saja, ujar Akram sambil tersenyum tipis. Ia memang tak sangka bahwa Luna dan Rahman akan datang. Dulu Rahman mengalahkannya saat mengejar Luna, jadi ia tidak ada rasa suka terhadap Rahman. Tapi sebagai pegawai negeri sipil, Akram sekarang juga sudah belajar dari pengalaman. Kalaupun ia membenci seseorang, ia juga tidak akan langsung menunjukkannya. Pelayan, kita ingin pesan. Setelah Akram tiba, Rahman tidak menunggu lama lagi. Acara makan-makan ini sudah dipastikan tidak seru. Lebih baik cepat selesaikan ini semua dan segera kembali. Akram menatap Rahman dengan remeh. Seperti Rahman yang tidak sopan, ia sungguh tidak mengerti mengapa Luna jatuh cinta kepadanya. Apakah Luna kena pelet oleh Rahman? Akram membenci Rahman sejak Luna menikah dengan Rahman. Oh iya, besok ada reuni. Belum ada orang yang memberitahu kalian kan? Tanya Akram kepada Rahman. Sebenarnya reuni kali ini disarankan olehnya dan diurus oleh teman lainnya. Awalnya ia tidak memutuskan untuk mengundang Rahman dan Luna datang. Tapi ia sekarang berubah pikiran. Ia harus membuat Luna menyesal atas pilihan memilih Rahman yang tak sopan itu. Jadi ia memutuskan untuk mengundang Luna dan Rahman ke reuni juga. Rahman mengerti pikiran Akram dan tersenyum berkata, apakah itu gratis? Kita akan pergi kalau itu gratis.
Akram, Marwah dan Hanzo tertawa dingin. Tadi mereka masih tidak merasakannya, sedangkan sekarang mereka makin sadar bahwa Rahman sangatlah tidak tahu malu. Rahman menyimpan semua tatapan ketiga orang itu di dalam hati dan tersenyum tipis. Luna mengerutkan dahinya dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Rahman. Tenang, reuni kali ini tidak akan mengambil biaya darimu. Akram tersenyum tipis, tapi dalam hatinya sangat meremehkan Rahman. Ini adalah Rahman yang mengalahkannya waktu itu. Apakah ini adalah lelaki yang disukai Luna? Akram tertawa dingin. Besok ia akan memperlihatkan betapa tidak bergunanya Rahman kepada Luna, agar ia menyesal karena menikah dengannya. Sudahlah, Rahman. Tadi kita baru saja memintamu untuk membayar traktiran kali ini, sekarang sepertinya kamu tidak bisa membayar juga. Sebaiknya aku saja yang bayar. Marwah menggelengkan kepalanya. Ia sangat senang dulu Rahman menolaknya. Ia tidak akan tahan jika menikah dengan orang yang tidak berguna seperti Rahman. Mungkin Luna sekarang juga sudah menyesal. Marwah menoleh ke arah Luna dan merasa senang di dalam hatinya. Bagaimana bisa begitu? Seharusnya aku yang traktir kalian, karena Pak Hanzo ingin memberiku pekerjaan, ujar Rahman agak kesusahan. Oh, Hanzo masih membantu Rahman mencari pekerjaan. Apakah Rahman masih pengangguran? Ujar Akram sambil tertawa. Iya, bagaimana kalau Pak Akram membantuku mencari pekerjaan? Ujar Rahman lalu menoleh ke arah Akram. Biro kita masih membuka lowongan kerja, tapi tesnya agak susah, belum tentu bisa masuk kalau lulus tes. Oh iya? Masih ada satu lowongan yang tidak perlu tes, yaitu jadi petugas cleaning service. Aku bisa membantumu jika kamu tertarik, ujar Akram tertawa. Maksud dari kata-katanya itu Rahman tidak berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil, bahkan menjadi petugas cleaning service saja, juga harus membutuhkan bantuannya. Ini sungguh merendahkan Rahman dan meninggikan dirinya. Marwah dan Hanzo tidak tahan dan terbahak-bahak setelah mendengar ini. Pandangan mereka penuh dengan penyindiran. Raut wajah Luna saat ini terlihat buruk. Ia tak sangka bahwa Marwah dan Akram begitu kesal kepada Rahman. Ia baru saja ingin bilang Rahman sangat kaya, tetapi Rahman langsung memotong pembicaraannya. Pekerjaan tidak dibagi buruk atau baik. Apakah Pak Akram merasa pekerjaan petugas cleaning service itu lucu? Rahman menatap Akram. Akram tercengang dan melihat tatapan Rahman yang menjadi janggal. Ia tidak sangka Rahman memberikan pukulan cukup kuat kepadanya. Sebagai pegawai negeri sipil, kalau perbincangan antara ia dengan Rahman tersebar, maka ini akan menjadi kotoran selama hidupnya. Hanzo sepertinya juga menyadari hal ini dan sibuk mengalihkan topik perbincangan. Rahman, kamu tidak perlu traktir makan hari ini. Lusa kamu datang cari aku di departemen perusahaan global. Aku akan memberimu pekerjaan sebagai petugas cleaning service. Baik, kalau begitu, terima kasih banyak kepada Pak Hanzo, ujar Rahman sambil tertawa. Kamu tidak perlu sungkan. Mari makanlah. Hanzo tersenyum tipis, lalu mengangkat gelasnya untuk bersulang kepada Akram. Aku bersulang untuk Pak Akram. Semoga Anda semakin baik. Akram juga mengangkat gelasnya. Aku juga mendoakan pekerjaanmu sukses dan lancar. Setelah mereka berdua bersulang, mereka mulai berbincang dan tidak menganggap keberadaan Rahman dan Luna. Bahkan Marwah juga hanya bersulang untuk Akram. Luna merasa sungguh canggung. Ia tidak menyangka hal ini akan berakhir seperti ini. Ia hanya ingin membuat Rahman dan Akram berbaikan, tapi siapa sangka ini semakin memperbesar masalah antara mereka berdua. Bahkan Marwah tidak ajak berbincang dan Luna diam saja tidak mulai makan, melainkan Rahman makan makanannya dengan senang, sama sekali tidak terganggu. Kalian juga mendaftar sebagai anggota di sini kan? Tanya Akram kepada Marwah. Iya, pendaftaran di sini membutuhkan 1 miliar, bukanlah jumlah yang sedikit. Marwah menggelengkan kepalanya. Hanya anggota restoran yang bisa memesan di sini. Jadi meskipun harus membayar 1 miliar, banyak pelanggan juga tetap mendaftarnya. Aku berhubungan baik dengan manajer di sini alias Pak Yorgen. Nanti aku kirimkan pesan kepadanya, agar kalian tidak perlu membayar begitu banyak, ujar Akram. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak kepada Akram. Mata Marwah bersinar. Mereka jarang datang ke sini, tapi Hanzo telah menjadi pejabat tinggi di perusahaan Bintang 8 dan ia juga telah melamar di sana. Lalu mereka akan ada banyak acara makan-makan, sehingga mereka perlu untuk mendaftar sebagai anggota Jadeon 36. Seperti hari ini, kalau mereka memiliki kartu anggota, maka mereka tidak akan traktir Akram makan di luar sana.
Kalau traktir lebih baik memesan ruangan daripada menunggu antrian karena lebih berkelas. Saat itu Akram SMS ke manajer Yorgen. Bersambung.